Gen Z salah satunya adalah orang yang tidak mau kerja di kantor, mereka mau kerja dimanapun. Maka dari itu sekarang ijazah hampir mungkin tidak dipikirkan sama mereka. Makanya banyak sekali yang mungkin nggak mau kuliah, mereka maunya punya soft skill dengan dunia digital untuk bersaing di sana, ingin kerja di mana saja tapi bisa menghasilkan cuan. Ada Bang Usman. Iya nih, alhamdulillah. Pas ini kita tadi lagi ngobrolin tentang satu bisnis dari sisi marketing. Oh, oke. Kayaknya kita asik sambil duduk kali. Adem juga nih. Abang situ kayak gini ya. Abang situ ya. Nah, ya Allah. Mangga. Dari tadi kami dengan tim tadi udah lumayan keliling, ada pertemuan juga dengan teman-teman yang memang bergerak di bisnis tapi digital marketing. Ini menjadi apa namanya, selera anak-anak dan memang peluangnya tinggi juga. Betul. Nah, kebetulan nih Pak Usman. Iya. Abang sebagai digital marketer atau apa ya, enaknya disebut apa ya? Ya, digital marketer entusias lah kita. Karena saya juga ngajar di digital marketing di salah satu kampus swasta di Jakarta. Nah, ini relate dengan obrolan kita tadi dengan anak-anak muda nih. Kalau kita bicara peluang tantangan kali ya Pak. Karena tadi ya saya relate, mungkin ini juga akan saya sampaikan ke teman-teman tadi komunitas. Nah, bicara peluang tantangan digital marketing. Seperti apa sih Pak hari ini? Kalau peluang tentunya di 2024 ini digital marketing udah semakin luas sekali ya. Kalau kita melihat sendiri aja survei dari ABJI, salah satu asosiasi digital internet di Indonesia penggunanya sudah sampai 221 juta atau setara dengan 78% per tahun 2004 ini. Itu selalu meningkat. Karena Indonesia itu sebagai pengguna internet terbesar nomor 4 setelah Cina, India dan Amerika. Dunia tuh ya, keempat dunia tuh. Artinya gini, ketika kita memanfaatkan teknologi untuk sebuah bisnis salah satunya itu sangat bermanfaat sekali. Tergantung dari penggunanya. Apakah bisa menggunakan untuk sebagai peluang? Apakah itu menjadi sebuah ancaman? Nah, gitu. Kalau bisa menjadi peluang, salah satunya kayak pemain bisnis ya, UMKM salah satunya ya, karena memang mereka kadang keterbatasan untuk mengiklan. Kalau company kan mereka sudah pemain besar. Kalau UMKM sendiri kan sebagai mikro, mereka harus banyak sekali bersaing dengan UMKM lainnya gitu ya. Tergantung mereka mau nggak chance ke situ. Rata-rata biasanya kebanyakan karena malas ribet. Gitu tantangannya di situ. Tetapi kalau mau peluangnya banyak sekali. Kita bisa mempromosikan di sana, kita bisa memberikan edukasi, kita ngambil jangkauan customer yang luas gitu ya, tidak cuma hanya sekedar lingkup kita saja gitu ya. Cuma terkadang pemikiran mindset yang masih belum berubah. Gitu. Berubahnya apa? Mereka jualan yang penting saya keluar hari ini, ya kelar hari ini modal balik gitu ya. Kalau berpikiran secara digital teknologi mindset masa depan bahwa ya kita jualan hari ini adalah untuk sustainable jangka panjang, yang nggak hanya untuk hari ini saja. Ya rata-rata kebanyakan mereka tantangannya adalah mereka harus selalu upgrade dan update. Karena digital marketing kan itu selalu berubah-ubah ya. Ditambah digital marketing ini kan banyak terbagi menjadi 7 gitu. Ada email marketing, ada CEO, SM itu udah pusing lagi kan. Untuk UMKM mau belajar pusing gitu. Instan udah enggak males lah ya. Taunya rata-rata digital marketing itu mainnya adalah di sosial media. Ya ada itu kan bagian dari digital marketing kan, namanya social media marketing. Makanya kebanyakan mereka pada jualan di platform kayak Facebook, TikTok, Instagram, YouTube kayak gitu. Kalau tadi Bang Usman sebagai pelaku dan juga melihat tadi ada 70% lebih, itu kalangan mana sih sebenarnya yang menggunakan digital melalui untuk marketingnya? Yes, kalangan terbanyak sebenarnya masih dipegang oleh Gen X ya. Gen X itu masih memegang peranan lebih tinggi gitu ya untuk pengguna internet. Sekitar persentasenya 93%. Gen Z yang baru ini, Gen Alpha itu di bawahnya, sisanya baru Gen X, baby boomer gitu. Artinya peluang di sini teman-teman semuanya, apalagi semua manusia sekarang udah menggunakan gadget ya. Bangun tidur sampai tidur lagi itu gadget. Rata-rata manusia main gadget tuh 4-7 jam dalam sehari. Nah, itu peluang sekali bagi teman-teman pelaku usaha untuk mempromosikan, karena pasti ketika main sosial media itu muncul iklan, gitu kan. Orang udah nggak mau ribet lagi ketika belanja harus keluar, ngantri dan segala macam. Maunya duduk manis di rumah nyampe barangnya. Simpel waktu juga. Lebih simpel waktu, tidak membuang waktu, tenaga, bensin dan segala macam gitu ya, ngantri dan banyak. Ada sisi positif banyak. Sisi positifnya ada. Ya, tapi rata-rata biasanya adalah tantangannya adalah kalau beli barang nggak semuanya itu ketika menggunakan online itu barangnya original. Kadang nyampainya yang bukan original gitu ya, beda. Gitu sih. Itu bagi untuk customernya. Tapi kalau bagi pelaku bisnisnya untuk yang jualan ya itu
adalah mereka harus sering upgrade diri, upgrade skill, ikut pelatihan dan segala macam. Kebanyakan pada nggak mau, malas. Orang kita kan maunya simple ya. Betul. Otak kita biasanya diciptakan untuk yang nggak mau ribet-ribet, maunya yang langsung jadi gitu Tapi ya. menghasilkan banyak lah. Makin menghasilkan banyak. Ya justru gini, kemarin aku pernah bicara dengan salah satu peserta UMKM yang pernah aku latih juga, itu dia jualan pisang hijau di daerah Matraman. Justru mereka tadinya berpikir yang penting jualan udah selesai pulang, nggak mikir dia ikut pelatihan dan segala macam, kan buat dia tadinya sia-sia. Ternyata setelah dia mengikuti pelatihan saat itu ada di daerah Tombang, waktu itu saya ngisi materi di sana, dia mendapatkan jaringan lebih banyak. Artinya gini, pelatihan digital marketing bukan hanya untuk jualan di situ saja, tapi mendapatkan jaringan banyak untuk customer-customer lain yang belum pernah dia jangkau. Sehingga ketika dia punya jaringan, memudahkan orang untuk tahu produk dia, akhirnya pesen pisang hijau dia banyak tanpa harus datang ke rumahnya, lewat via telepon, melalui mungkin ojek online dan segala macam. Dan dia sangat merasakan manfaatnya dari digital marketing itu. Yang tadi awal dia enggak lah, malas, saya udah ribet, nggak mau sekali. Tapi setelah dia mengikuti pelatihan itu, UMKM ini menjadi UMKM naik kelas, scale up akhirnya mereka. Gitu. Nah, itu makanya aku berubah lagi bahwa digital marketing kembali lagi ke mindset pelaku bisnis, mau nggak mereka mau change ke situ. Sedangkan peluangnya udah banyak banget sekarang. Internet sampai ke pelosok desa udah masuk sekarang, memudahkan sekali. Apalagi di tengah kota. Pedesaan juga udah banyak yang menggunakan fasilitas itu untuk marketing. Fasilitasnya. Nah, kalau tadi tingkat keberhasilan dengan mengikuti serangkaian kegiatan, kan sekarang akhirnya banyak platform penyelenggara kegiatan pelatihan, gitu kan, atau coaching. Nah, tingkat keberhasilan akurasi seperti apa coba? Kalau tingkat keberhasilan dari akurasinya ya, secara presentasi aja itu kita sudah sampai 80% keberhasilan karena sangat bermanfaat sekali gitu ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, saya selalu berharap di mahasiswa pun teman-teman jangan cuma hanya sekedar kalian update tentang sosial media, tapi kalian tidak tahu penggunaan untuk sosial media itu seperti apa. Mempunyai manfaat nggak? Ada peluang yang bisa kalian ambil nggak? Terutama karena bahasa anak sekarang menghasilkan cuan nggak? Gitu kan? Gitu makanya. Nah, keberhasilan di situ teman-teman kadang tidak melihat peluang di situ. Mereka hanya sekedar cuma buat stalking status, stalking video, foto gitu. Sedangkan banyak sekali pelaku UMKM saat ini kan bukan hanya sekedar jualan, tapi konten kreator ya. Nah, itu menjadi salah satu kan peluang mereka dengan digital marketing itu, pemasaran mereka memberikan edukasi, kemudian menjual e-book secara digital. Itu kan bagian jadi UMKM yang berbentuk dalam digital gitu. Peluangnya itu banyak sekali. Makanya saya mau mengajarkan mahasiswa bahwa teman-teman bukan hanya sekedar kalian sebagai pengguna, tapi kalian mau mendapatkan kebermanfaatan dan menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi kalian di situ. Gitu. Makanya saya juga mengajarkan saya ngajar sosial media marketing ya. Karena digital marketing salah satunya sosial media marketing ya. Saya bikin e-book, saya ajarin ke mereka tentang bagaimana bikin konten. Akhirnya mereka terbuka pikirannya. Salah satu buka mindset dulu bahwa peluang digital marketing itu sangat luas sekali. Kalau teman-teman masih hanya sebagai penonton, saksi sejarah, tidak pernah menjadi pelaku sejarahnya, kalian akan tertinggal. Sedangkan digital ini besok aja bisa berubah gitu kalau kita nggak update. Ternyata di-update, upgrade juga ya. Betul sekali. Kita, skill kita. Betul. Oke. Nah, ini menarik nih bagi mitra GIC yang kita hari ini banyak sekali sudah tertarik dengan dunia digital marketing karena memang ini sudah tidak bisa dielakkan lagi ya. Betul sekali. Kebermanfaatannya kita juga jangan tertinggal. Artinya ketika kita menjauh dari perkembangan digitalisasi, justru kita akan siap menjadi dikuasai oleh mereka-mereka yang menguasai ya. Betul. Pesannya mungkin Pak Rusman. Pesannya teman-teman semuanya bahwa di era digital ini saat ini teman-teman banyak plus minusnya. Plusnya banyak sekali tentunya, tergantung bagaimana kalian bisa memanfaatkan peran teknologi saat ini. Karena jangan sampai kita menjadi diperbudak dengan adanya teknologi yang berkemajuan, justru kita menjadi pelaku sejarah dalam pengembangan teknologi ini. Sehingga teman-teman semuanya, persaingan di dunia kerja sekarang bukan hanya sekedar kita mampu dengan ijazah, dengan nilai cum laude dan segala macam, tapi soft skill tentang digital itu sangat diperlukan sama perusahaan. Karena fenomena Gen Z salah satunya adalah orang yang tidak mau kerja di kantor, mereka mau kerja dimanapun. Maka dari itu sekarang ijazah hampir mungkin tidak dipikirkan sama mereka. Makanya banyak sekali yang mungkin nggak mau kuliah, mereka maunya punya soft skill dengan dunia digital untuk bersaing di sana, ingin kerja di mana saja tapi bisa menghasilkan cuan. Nah, maka dari itu teman-teman semua, dengan peran teknologi seperti ini, ayo kita upgrade diri kita, selalu belajar, jangan pernah kita merasa puas untuk saat ini karena perkembangan teknologi itu terus maju, apalagi dengan AI
AI, Internet of Things itu sangat berkembang sekali. Kita bangun tidur aja besok sudah berubah. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan sampai kita diperbudak, tapi kita bisa memanfaatkan keberadaan teknologi untuk berkemajuan. Gitu. Cakep luar biasa. Pak Usman, terima kasih nih pesan singkat. Ini tamu kita yang memang menginspirasi untuk kaula muda yang hari ini sedang membangun, atau Anda mungkin startup nih yang memang sedang memilah dan memilih jenis usaha apa, jenis bisnis apa, dan bentuk marketingnya seperti apa. Nah, digital marketing ini sangat tepat bagi kita semua. Untuk itu, terima kasih sudah bergabung. Semoga bincang sebentar ini bermanfaat untuk kita bersama. Lanjutkan perjuangan kita di dunia bisnis yang sedang dikelola. Terima kasih sekali lagi, Bang Usman, sudah bersama kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain kali kita jumpa lagi. Siap. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, Pak deh. Biasa. Alhamdulillah. Rencana hari ini kemana?